Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Garfan K. Zahran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu bab teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses, penyebab, atau hubungan sebuah fenomena seperti bagaimana hujan terbentuk. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan pemahaman yang jelas dan logis kepada pembaca tentang bagaimana atau mengapa sebuah fenomena alam, sosial, budaya, teknologi itu bisa terjadi, dengan menjelaskan proses atau urutan sebab akibatnya secara sistematis dan faktual. Teks ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pembaca, mendorong berpikir kritis, dan menyajikan informasi ilmiah atau faktual tanpa opini pribadi. Yang ketiga ada struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Berisi pengenalan atau gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas. Misalnya seperti definisi dan latar belakang. Yang kedua ada deretan penjelasan. Deretan penjelasan adalah bagian inti yang menjelaskan secara rinci bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi berisi pandangan penulis atau kesimpulan dari fenomena yang telah dijelaskan dan bersifat opsional. Yang keempat itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama ada faktual dan ilmiah. Teks eksplanasi berisi fakta, data, dan peristiwa nyata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau sosial. Yang kedua itu informatif. Bertujuan memberikan informasi dan menjelaskan proses atau kejadian, bukan membujuk pembaca. Yang ketiga, objektif dan umum. Teks eksplanasi ditulis secara netral tanpa opini penulis, fokus pada fenomena yang umum terjadi, bukan pengalaman pribadi. Yang terakhir itu bersifat keilmuan, yaitu membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu fokus pada fenomena umum. Mengupas fenomena alam seperti gempa bumi atau hujan, atau sosial seperti tawuran, bukan partisipan manusia secara personal. Yang kedua ada bahasa baku dan ilmiah. Menggunakan bahasa yang sesuai kaidah PUEBI, lugas, dan menghindari bahasa sehari-hari atau slang. Yang ketiga itulah istilah ilmiah atau teknis. Istilah ilmiah atau teknis memperkaya penjelasan dengan istilah khusus sesuai topik. Contohnya evaporasi, fotosintesis, dan kondensasi. Yang terakhir itu ada konjungsi kausalitas. Menunjukkan hubungan sebab akibat, contohnya sebab, karena, sehingga, dan oleh karena itu. Terakhir itu ada contoh dari teks eksplanasi. Di sini saya mengambil dari contoh pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang muncul di langit dalam bentuk lengkungan berwarna-warni setelah turun hujan. Fenomena ini terjadi karena pembiasaan dan pemantulan cahaya matahari oleh tetesan air. Ketika sinar matahari mengenai tetesan air di udara, cahaya tersebut dibiaskan atau dibelokkan. Setelah itu, cahaya dipantulkan di dalam tetesan air dan dibiaskan kembali saat keluar. Proses ini memecah cahaya putih menjadi berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi hanya dapat terlihat ketika matahari berada di belakang pengamat dan hujan berada di depan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana cahaya dapat berinteraksi dengan air sehingga menghasilkan tampilan alam yang indah.